Hello, Assalamualaikum. My name is Quina. And my name is Konita. And we're here to inform you that don't forget to like, comments, and subscribe to this channel. And also share this video and lots of other video on this channel so people will get the benefits too. Hope you enjoy the video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, di sini saya bersama teman-teman saya, siswi SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring, juga bersama beliau yang pastinya tidak asing lagi, Ustadz Jumari. Ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah kita senantiasa sehat dan manfaat. Ya. Di sini saya ngajak teman-teman saya ini saya sendiri, Ya. Isfia kelas 9, di samping kanan saya ada Quina kelas 9, Ya. di pojok sana ada Naila kelas 8, Naila. sebelahnya Konita kelas 8 juga, dan yang di samping Ustadz ini Najwa kelas 8. Ya, ya. Gini Ustadz, jadi kita ini kan lagi semangat-semangatnya belajar, semangat-semangatnya meraih mimpi, meraih prestasi kita. Ya. Terus kita tuh bingung tentang mentalitas juara Ustadz. Mentalitas juara ya. Iya. Mental itu adalah karakter ya atau watak. Itu artinya sesuatu yang melekat pada diri seseorang ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Maka kalau mentalitas juara itu ya siapapun orang ya atau pelajar yang selalu ingin unggul ya, selalu ingin melampaui prestasi orang lain gitu. Itulah orang-orang yang bermentalitas juara. Jadi tidak mau menyerah pada keadaan yang nyaman sekarang. Selalu ingin meningkat dan ingin mengungguli orang lain. Nah, itulah orang yang bermentalitas juara. Maka saya bangga kepada anak-anak itu, ada semangat, ada harapan yang tinggi untuk melampaui prestasi kawan-kawan yang lain, sehingga ingin selalu unggul. Jadi itulah orang yang bermental juara. Saya kira gitu ya. Teman-teman gimana nih, kok cuma senyum-senyum udah paham belum? Atau ada yang mau ditanyakan ke Ustadz? Gini Ustadz, kayak tadi kan bicara kalau jadi juara tuh pasti ingin unggul gitu ya. Iya, iya. Terus kan kalau kita merasa unggul gitu, gimana caranya biar tetap rendah hati? Mau kita seunggul apapun, maksudnya mau kita ya setinggi apapun biar tetap rendah hati gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau orang yang beriman ya, termasuk anak-anak ini meskipun berprestasi, tetapi tidak boleh berbangga diri, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh meremehkan orang lain ya. Bagaimana caranya supaya kita itu tidak terjerumus ke dalam sikap tinggi hati itu? Ya caranya meskipun kita itu unggul, meskipun kita itu berprestasi, tidak boleh memandang remeh orang lain. Sebab orang lain yang diungguli prestasinya pada aspek tertentu itu pasti juga punya kelebihan. Nah, punya prestasi di bidang yang lain. Nah, sehingga setiap orang yang bermental juara itu meskipun punya keunggulan pada satu sisi, itu pasti akan menghargai orang lain karena menyadari bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan, punya keunggulan. Nah, inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, bahwa meskipun punya prestasi tetapi tetap rendah hati. Nah, gitu ya, Mbak. Oke Ustadz. Ya. Sampai sekarang. Gimana ini Quina? Kok senyum-senyum, mau ada yang mau ditanyakan ke Ustadz? Terus kalau penerapan mentalitas juara di dalam kehidupan sehari-hari, selain seperti ikut lomba atau apa itu apa ya Ustadz? Iya Ustadz. Supaya kita itu tetap terjaga ya, mental juara kita itu, kalau lomba itu kan sekedar untuk
menunjukkan bahwa kita itu unggul saja. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu merawat jiwa keunggulan itu. Ya tentu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya selalu memperluas wawasan. Memperluas wawasan itu banyak cara. Bisa membaca buku, bisa belajar dari tokoh gitu. Belajar dari orang yang berprestasi gitu. Itu kan kita bisa mengambil ibroh atau bisa mengambil pelajaran. Dan pelajaran yang bisa diambil dari para tokoh itu banyak sekali. Jadi kadang-kadang orang yang kelihatannya sederhana tetapi ternyata punya prestasi. Nah, itu kan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak minder, untuk tidak rendah diri dalam rangka bisa meraih prestasi. Di samping membaca buku, memperluas wawasan, belajar dari tokoh, itu juga piknik. Piknik itu juga bagian dari sarana untuk itu. Karena dengan piknik kita bisa belajar misalnya studi banding ke sekolah lain. Itu kan kita bisa mengambil apa keunggulan di sana yang tidak dimiliki oleh kita. Nah, itu juga bagian dari menjaga agar kita tetap unggul. Gitu ya, Mbak. Tadi kan Ustadz bicara tentang rendah hati nih ya, Tat. Ya. Nah, gimana kalau misalkan waktu berkompetisi gitu atau lomba, kita tuh ngerasa rendah diri waktu ngelihat lawan yang lebih baik gitu loh. Itu gimana ngatasinya, Tat? Ya, tanamkan dalam diri kita bahwa semua manusia itu asalnya sama. Ada kejadian menarik. Tahun 1920. Anda pasti belum lahir ya. Saya juga belum lahir. 1920 itu. Ketika Kiai Suja, itu muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ditunjuk oleh Kiai Dahlan untuk mengurusi bidang PKO. PKO itu penolong kesengsaraan umum. Nah, Kiai Suja itu pernah sakit. Kemudian dirawat di rumah sakit Nasrani gitu. Di rumah sakit Nasrani karena memang rumah sakit Islam belum ada. Nah, dalam sakit itu beliau itu berpikir apa tidak mungkin orang Islam itu punya rumah sakit gitu. Nah, gitu. Kemudian keinginan punya rumah sakit itu disampaikan kepada kawan-kawannya di Muhammadiyah. Nah, kemudian kawan-kawannya itu kan wah mimpi ini. Jadi bayangkan tahun 1920 Indonesia belum merdeka ya. Orang Islam yang pinter, orang Islam yang terpelajar itu masih sangat langka. Yang jadi dokter apalagi itu sangat sedikit sekali. Kok sudah bermimpi mendirikan rumah sakit? Itu yang lain-lain yo. Apa mungkin kita? Ada minder tadi, jadi merasa rendah diri tadi. Tapi apa kata si Kiai Suja? Kiai Suja mengatakan hum rijal, nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Nah, artinya kan sama gitu. Jadi memandang bahwa semua manusia di dunia ini diberi bekal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain yang kelihatannya mungkin lebih berprestasi daripada Anda, tapi belum tentu ketika berkompetisi kemudian mereka mengalahkan Anda. Jadi prinsipnya itu, mereka manusia, saya juga manusia. Modal dari Allah itu sama. Nah, sehingga tidak perlu ada sikap rendah diri. Saya kira gitu ya. Terima kasih ya. Iya. Tanya sendiri. Ustadz nih loh teman saya, masa tanya malu. Masa malu? Tanya sendiri aja. Tanya aku aja. Jadi gini Ustadz, kan kita udah berusaha buat berprestasi, buat meraih cita-cita, tapi pasti ada orang yang nyepelin kita, bilang apa sih kayak gitu doang, pasti nanti ujung-ujungnya juga nggak berhasil. Gimana caranya kita nanggepin mereka gitu? Cara menanggapi orang yang a priori ya, jadi belum sudah mengambil kesimpulan,
itu ya kita jawab dengan karya nyata. Kita tunjukkan bahwa kita bisa gitu. Jadi dalam surat Al-Mulk ya, kalau saya kira Anda sudah hafal semua surat Al-Mulk itu ada ayat bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya Allah itu yang menciptakan atau menjadikan mati dan hidup itu untuk pembukti siapa yang paling bagus amalnya. Nah, siapa yang paling bagus amalnya itu kan siapa yang paling unggul, siapa yang paling berprestasi gitu. Jadi bukan ucapan saja. Maka kalau tradisi Muhammadiyah itu menjawab cemoohan orang ya, menjawab orang yang meremehkan itu dengan karya nyata. Nah, nanti pasti akan diam sendiri gitu. Kalau kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar berprestasi. Nah, ayat ini saya jelaskan dulu ya, bahwa dulu kita itu kan sebelum lahir mati toh. Nah, jadi maka Allah menjadikan mati dan hidup. Nah, kemudian kita hidup sekarang ini, hidup di dunia ini. Untuk apa hidup di dunia ini? Untuk membuktikan bahwa siapa yang paling unggul di antara manusia, siapa yang paling berprestasi. Jadi kalau ada yang mengatakan dunia itu panggung sandiwara, nah, itu tidak cocok dengan ayat ini. Yang betul, dunia ini adalah panggung untuk berkompetisi. Nah, siapa yang paling berprestasi. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi kita sekalian untuk tidak berlomba-lomba meraih yang terbaik. Sehingga hidup itu bukan saja be good, menjadi yang baik, bukan. Bahkan bukan be better, bukan menjadi yang lebih baik, tapi be the best gitu. Nah, to be the best, menjadi yang terbaik gitu. Sehingga setiap kita harus berusaha menjadi yang terbaik. Maka beruntung Anda belajar di SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan Magelang yang apa? Yang punya tagline sekolah para juara. Nah, sekolah para juara itu ya mengamalkan surat Al-Mulk itu, karena dunia ini adalah apa? Panggung kompetisi untuk berprestasi. Nah, gitu ya. Tapi tetap rendah hati. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Jadi meskipun kita sudah berprestasi, tetapi tetap rendah hati. Jadi yang dinilai oleh Allah itu siapa yang paling berprestasi. Gitu. Nah, gitu ya. Sudah jelas belum, Wah? Ya, sama-sama. Nah, tapi kalau misal kadang-kadang nih Ustadz tadi bilang kita have to be the best, we Yeah. have to do our best to gain something. Nah, itu kadang-kadang kalau kok ndahnya tiba-tiba kita tuh gagal, terus kadang-kadang kita benar-benar ngerasa disappointed. Itu gimana cara apa ya mengatasinya? Karena kadang-kadang sedihnya lama banget gitu. Iya. Ya, kita itu gagal di satu sisi itu bukan berarti habis segalanya ya, habis segalanya. Sepanjang masih hidup Anda. Nah, sepanjang orang itu masih hidup, itu masih bisa memperbaiki diri, masih bisa mengambil pelajaran atau introspeksi terhadap apa yang sudah terjadi. Kemudian ya kalau yang tidak baik ya kita perbaiki. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi orang yang beriman itu untuk patah hati, patah semangat atau hopeless ya. Kemudian tidak punya harapan gitu. Sepanjang orang masih hidup itu masih punya harapan. Maka kuncinya ya, apalagi anak-anak muda seperti Anda itu. Maka tataplah masa depan, bukan masa lalu ya. Nah, masa lalu itu biarlah berlalu gitu ya. Jadi melihat masa lalu itu ya boleh, tapi sebentar saja. Seperti kalau Anda naik motor itu. Sudah bisa naik motor belum? Belum ya. Belum. Tapi orang lihat naik motor toh. Orang naik motor atau naik mobil itu kalau mau nyalip itu kan lihat spion.
lihat spion itu kan lihat belakang. Nah, tapi lihat belakang itu kan hanya sebentar saja. Selebihnya melihat ke depan. Kalau melihat ke belakang lama, nabrak gitu. Nah, hidup ya begitu. Kalau hanya gagal sekali, itu cukup dijadikan perenungan saja. Jangan berlama-lama, sedihnya nanti tidak bisa berprestasi. Nah, jadi gitu, menatap ke depan. Ke depan itu jauh lebih menjanjikan. Kalau hanya melihat masa lalu, yang ada hanya bersedih saja. Nah, maka selalu menatap ke depan, ya. Saya kira gitu, supaya tidak sedih, ya. Dan tak tambahkan, ya. Kegagalan itu hanya kesuksesan yang tertunda. Jadi tidak sepenuhnya gagal, ya. Nah, dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka belajarlah dari pengalaman dan ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Dengan demikian kita akan selalu meraih kesuksesan itu. Nah, saya kira gitu ya, Mbak. Ya. Gimana, sudah paham ini? Ya, ini udah sudah paham dengan mentalitas juara teman-teman? Kira-kira udah sih. Ya. Kalau begitu kayaknya cukup sampai segini dulu ya kita ngobrol-ngobrol sama ustadznya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lebih panjang gitu. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Dan share Iya, benar banget. Kita mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Sekian dari kami, Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum